Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 11, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, di pertemuan kali ini, kakak akan menjelaskan tentang teks prosedur. Sebelum masuk ke materi, kakak akan menjelaskan KD dan tujuan pembelajaran yang kakak ambil dalam materi ini. Nah, KD yang kakak ambil adalah KD 3.2, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur, dan tujuan pembelajarannya adalah untuk mengungkapkan kembali struktur prosedur dan untuk mengungkapkan kembali unsur kebahasaan teks prosedur. Nah, coba kalian amati terlebih dahulu teks ini. Sudah selesai mengamati? Baik, kakak akan memberikan 2 pertanyaan ya. Pertanyaannya yaitu, jelaskanlah struktur pembentuk teks tersebut secara jelas dan simpulkan teks tersebut berdasarkan kelengkapan strukturnya. Kakak akan memberikan waktu selama 5 menit untuk menjawab dan nanti akan kita bahas bersama-sama. Mari kita jawab. Struktur pembentuk teks kiat menata rambut pendek hanya ada tujuan dan langkah-langkah. Jadi, tidak terdapat penegasan ulang atau penutup pada teks tersebut. Yang pertama, tujuannya yaitu memberikan beberapa langkah dan cara yang harus dilakukan untuk merawat rambut pendek dengan baik. Yang kedua, langkah-langkahnya yaitu: yang pertama, keringkan rambut dengan handuk. Yang kedua, gunakan produk styling dan perawatan rambut. Yang ketiga, melakukan blow dry dari akar rambut terlebih dahulu. Yang keempat, tambahkan kesan bervolume atau terisi penuh. Dan simpulannya yaitu, teks kiat menata rambut pendek termasuk teks prosedur yang tidak lengkap. Karena pada teks ini tidak terdapat penegasan ulang yang berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Nah, agar adik-adik semakin paham, mari kita masuk ke dalam materinya. Perhatikan tabel yang ada di samping ya. Teks prosedur dibentuk oleh ungkapan tentang tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan, dan penegasan ulang berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Kalian bisa lihat lagi pada tabel yang satu ini. Pada umumnya, teks prosedur memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, banyak menggunakan kata-kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Dan yang terakhir adalah, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Nah, sekian penjelasan materi dari kakak tentang struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur. Sebelum kakak tutup pertemuan pada kali ini, kakak akan memberikan tugas. Tugasnya yaitu, jelaskan struktur pembentuk teks tersebut dan simpulkan berdasarkan kelengkapan struktur dan unsur kebahasaannya. Nah, tugasnya dikumpul pada Senin depan ya. Demikianlah video dari kakak, semoga dapat bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.